Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Di video ini kami akan mempresentasikan proposal metodologi penelitian, yang mana proposal ini juga merupakan ujian akhir semester dari dosen kami yang terhormat, kami sebutkan namanya Bapak Kriska Ardiansyah, Eskom Mkom. Adapun judul proposal kami yaitu evaluasi usability design user interface menggunakan metode heuristic evaluation pada sistem informasi akademik terpadu atau SIAT Universitas Tadulako. Baik, untuk operator bisa di-scroll ke bawah lagi. Nah, langsung saja kita masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Untuk latar belakang sendiri akan dibawakan oleh saya. Website merupakan sebuah tempat di internet untuk mendapatkan informasi. Desain antarmuka merupakan salah satu komponen yang penting dalam meningkatkan ketergunaan suatu website. Karena UI akan menghubungkan pengguna dan website dalam sebuah sistem. Website memiliki berbagai jenis dan salah satunya bisa berupa website sistem informasi akademik. Universitas Tadulako sendiri memiliki sebuah sistem informasi akademik bernama SIAT atau Sistem Informasi Akademik Terpadu. Sistem informasi akademik terpadu perguruan tinggi pada hakikatnya dibuat untuk memberikan kemudahan bagi setiap pengguna dalam institusi tersebut untuk mengaksesnya. Namun berdasarkan pernyataan dari beberapa pengguna, ternyata SIAT Unpad belum sepenuhnya dalam membangun sebuah sistem yang baik, maka salah satu komponen yang perlu diperhatikan adalah usability. Tingkat usability sangat menentukan apakah suatu sistem mempunyai user interface yang baik dan apakah sistem tersebut bermanfaat, dapat diterima oleh pengguna, dan bertahan lama dalam penggunaannya. Dengan kata lain, rancangan sistem yang buruk akan berdampak pada penolakan pengguna untuk memakainya dan berimbas pada keberlangsungan penggunaan sistem. Maka dari itulah, dengan mengacu pada permasalahan di atas, maka diperlukan adanya evaluasi usability pada SIAT. Dalam mengevaluasi usability design interface sebuah sistem, menurut Andri 2017 ada 3 metode yang sering digunakan, yakni metode think aloud, cognitive walkthrough, dan heuristic evaluation. Penelitian ini menggunakan metode evaluasi heuristik karena metode ini memiliki kelebihan dengan adanya feedback dan terdapat 10 indikator evaluasi usability yang dapat mencakup keseluruhan tampilan dan fungsionalitas sistem yang diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi tim pengembang sistem ke depannya dalam melakukan perbaikan sehingga memiliki tingkat usability yang tinggi dan mencapai kepuasan pengguna. Baik, selanjutnya. Nah, untuk rumusan masalah sendiri, kami ada 4 rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas. Yang pertama itu bagaimana mengidentifikasi masalah usability pada desain user interface SIAT Unpad dan menemukan metode yang tepat untuk menganalisis desain UI. Yang kedua, bagaimana mengetahui tingkat masalah yang bisa ditimbulkan dari desain UI yang tidak memperhatikan tingkat usability. Yang ketiga, apa saja saran perbaikan yang efektif dari evaluasi yang telah dilakukan. Dan rumusan yang terakhir, bagaimana menguji kevalidan dan reliabilitas dari saran perbaikan yang diberikan atas masalah yang ditemukan. Kemudian untuk batasan masalah, penelitian ini memiliki batasan masalah, yaitu hanya mengevaluasi usability design user interface dari sistem akademik terpadu Universitas Tadulako menggunakan metode evaluasi heuristik. Dan penelitian ini juga hanya akan memberikan saran rekomendasi perbaikan. Dan tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis dan mengidentifikasi masalah yang ada pada aspek usability, design user interface SIAT Unpad, dan memberikan saran perbaikan yang efektif. Baik, untuk bab 2 atau landasan teori selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, yakni Rahmadian dan juga Noviantika. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya menjelaskan bab 2 yaitu landasan teori.
Yang pertama, pengertian user interface. User interface yakni mekanisme penerimaan informasi dari pengguna atau user dan memberikan sebuah informasi kembali kepada pengguna atau user guna membantu dalam mengarahkan alur penelusuran masalah sampai mendapat hasil penyelesaian. Menurut Griffin dan Baston 2014. Selanjutnya, jenis-jenis user interface, yaitu menurut CHAPS terdapat 5 tipe interaksi pada user interface. Yang pertama ada direct manipulation, yang kedua ada menu selection, yang ketiga ada from file in, yang keempat ada command language, dan yang terakhir ada natural language. Selanjutnya ada proses rancang user interface. Menurut Pressman 2010 dapat diketahui bahwa proses desain user interface terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, user task and environmental analysis and modeling. Yang kedua, interface design. Yang ketiga ada interface construction. Dan yang terakhir ada interface validation. Selanjutnya ada komponen user interface. Komponen utama dari user interface dapat digolongkan menjadi 5 kategori utama menurut Hadi 2010 sebagai berikut. Yang pertama ada teks, yang kedua ada warna, yang ketiga ada navigasi, dan yang keempat ada tombol, dan yang terakhir ada suara. Selanjutnya ada prinsip-prinsip UI, di mana user interface memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama ada the structure principle, yang kedua the simplicity principle, yang ketiga the feasibility principle, yang keempat ada the feedback principle, yang kelima the tolerance principle, yang keenam ada the Rause principle, yang ketujuh ada converse attention, yang kedelapan ada simple language over technical terms. Selanjutnya ada usability. Menurut ISO 1241 11 atau 1998, usability adalah sejauh mana sebuah produk dapat digunakan oleh pengguna untuk mencapai tujuan tertentu dengan efektif, efisiensi, dan pengguna menjadi puas dalam konteks pengguna. Selanjutnya, menurut ISO 9241, 210, atau 2009, UX adalah persepsi dan respon dari pengguna sebagai reaksi dari pengguna sebuah produk, sistem, atau service. User experience merupakan bagaimana user merasukan kesenangan dan kepuasan dari menggunakan sebuah produk. Melihat atau memegang produk tersebut, UX tidak dapat dirancang oleh desainer, tapi seorang desain dapat merancang sebuah produk yang dapat menghasilkan UX. Selanjutnya saya serahkan kepada Rahmadian. Terima kasih. Metode evaluasi. Menurut Andri 2017, ada 3 metode evaluasi yang paling banyak dipergunakan dalam mengevaluasi permasalahan usability, yaitu think aloud evaluation, cognitive walkthrough, dan heuristic evaluation. Evaluasi think aloud
TA merupakan metode pengujian berbasis pengguna yang melibatkan end user untuk melakukan verbalisasi secara kontinu terhadap apa yang dipikirkan saat menggunakan sistem. Dengan melakukan verbalisasi, memungkinkan pengamat untuk menginterpretasikan pada bagian antarmuka mana yang memiliki masalah. Nielsen 1993. Kemudian evaluasi kognitif Waltrauth. Menurut Bligard dan Osvalder 2013, kognitif Waltrauth adalah metode evaluasi usability di mana satu atau lebih evaluator bekerja melalui serangkaian skenario tugas dan meminta sejumlah pertanyaan dari perspektif pengguna. Kemudian evaluasi heuristik. Evaluasi heuristik adalah panduan prinsip umum atau aturan yang dapat menuntun keputusan rancangan atau digunakan untuk mengkritik suatu keputusan yang sudah diambil. Ridwan 2007. Menurut Jacob Nielsen, ada 10 aspek penilaian yang digunakan dalam kuesioner untuk melakukan evaluasi menggunakan metode evaluation heuristik. 10 aspek tersebut dapat dilihat. Visibility of system status. Feedback. Terdapat informasi terhadap status sistem saat ini dalam bentuk pesan dan waktu yang sesuai. Kemudian match between atau system and the real world. Bahasa sistem sesuai dengan bahasa yang digunakan pengguna. Use control and freedom. Pengguna mempunyai kendali dan kebebasan dalam mengambil suatu keputusan. Konsistensi and standard. Standar yang digunakan sistem harus konsisten. Kemudian error prevention. Terdapat sistem yang mencegah terjadinya kesalahan. Kemudian reconnaissance rather than recall. Membantu pengguna dalam mengenali, mendiagnosa, dan mengatasi masalah. Flexibility and efficient of use. Sistem dapat mengkomodasikan pengguna yang ahli dan pengguna pemula. Kemudian ada aesthetic and minimalist design. Memberikan informasi yang relevan serta tampilan yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Help user recognize dialog and recover from errors. Memberikan bantuan bagi pengguna dalam mengenal, berdialog, serta memperbaiki kesalahan. Kemudian help and documentation. Sistem memiliki dokumentasi yang relevan serta fitur help yang baik. Literatur review. Pada penelitian yang dilakukan oleh Medika Sulistya pada tahun 2017 berjudul penerapan metode Think Alone untuk evaluasi usability pada website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota MNO. Metodologi yang digunakan adalah metode usability testing Think Alone. Penelitian ini melibatkan pengguna dan teks skenario yang berisikan langkah yang harus dilakukan pengguna untuk menyelesaikan sebuah tujuan. Terakhir,
pada penelitian berjudul Evaluasi Usability dengan menerapkan metode heuristic evaluation pada website Dinas Pendidikan Kota Batu yang dilakukan oleh Nanang Yudi Setiawan pada tahun 2002. Penelitian ini melibatkan dua kategori pengguna, yakni pengguna pemula dan pengguna expert atau expert evaluator. Dalam Baik, diucapkan terima kasih kepada Saudari Noviantika dan juga Saudari Rahmadian. Selanjutnya kita beranjak ke bab 3, yakni metode penelitian yang akan disampaikan oleh Saudara Sahril dan juga Saudara Ilham. Pada kedua saudara dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu metodologi penelitian. Nah, penelitian untuk jenis penelitian ini merupakan penelitian survei dengan metode deskriptif analitis. Metode survei deskriptif menghasilkan penjelasan atau catatan atau sikap untuk menjelaskan apa yang terjadi saat ini. Cara kerja metode ini adalah metode penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Nah, selanjutnya itu objek penelitian adalah pengukuran user interface pada SEAT UNTAD berdasarkan kombinasi dari metode sistem usability, scale, dan heuristic evaluasi. Nah, selanjutnya alur penelitian yang pertama melakukan studi literatur dari buku jurnal yang relevan dan berbagai situs internet yang dapat dijadikan sebagai acuan tentang tema penelitian ini. Selanjutnya itu observasi di mana bertujuan untuk mengetahui kebutuhan, keinginan, dan kesulitan pengguna saat menjalankan SEAT. Yang ketiga itu menentukan instrumen penelitian. Dalam hal ini adalah penyusunan kuesioner menggunakan metode SUS. Yang keempat, menentukan evaluator atau responden untuk menyebarkan kuesioner dan uji usability. Yang kelima, pengujian instrumen kuesioner dilakukan dengan menyebarkan kuesioner pada sejumlah responden kecil. Hal ini dilakukan untuk menguji seluruh instrumen apakah sudah layak digunakan. Yang keenam, pengujian pada responden dengan memberikan kuesioner yang harus dikerjakan dengan batas masalah dari hasil observasi. Yang ketujuh, analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil kuesioner dan usability testing dalam penelitian ini dianalisis secara kuantitatif. Sedangkan pendekatan secara kualitatif digunakan untuk implementasi metode heuristic evaluation yang bertujuan untuk mengetahui secara lebih mendalam pada bagian mana yang perlu adanya perbaikan. Yang kedelapan, membuat rekomendasi perbaikan yang merujuk pada hasil analisis dan rekomendasi dari responden dan profesional UI UX design. Selanjutnya itu studi literatur merupakan tahapan pengumpulan data, sumber-sumber wawasan, dan pengetahuan mengenai masalah yang akan dibahas. Penelitian ini melakukan pencarian data dan informasi yang dibutuhkan dari buku referensi, hasil penelitian sejenis yang menggunakan metode heuristic evaluation, serta jurnal-jurnal hasil penelitian, pencarian informasi dari berbagai situs internet yang dapat dijadikan sebagai acuan. Wawancara observasi. Nah, wawancara adalah suatu bentuk pencapaian lisan antara dua orang atau lebih secara terstruktur ataupun tidak terstruktur, baik secara langsung maupun jarak jauh, menurut Yuhana dan Amina. Kemudian penentuan instrumen pengumpulan data yang pertama adalah kuesioner, serta yang kedua adalah usability testing, dan yang ketiga menggunakan metode heuristic evaluation dengan 10 aspek penilaiannya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Ilham Renaldi. Baik, terima kasih. Selanjutnya penentuan evaluator atau responden. Evaluator atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian. Responden yang ditentukan dalam penelitian ini adalah berdasarkan jenis teknik purposive sampling menurut Sugiono 2009. Kemudian selanjutnya ada pengujian instrumen. Yang pertama ada uji validasi, kemudian ada uji reliabilitas, kemudian selanjutnya pengujian pada responden atau evaluator.
Pada tahapan ini, penelitian menyebarkan kuesioner kepada responden atau evaluator untuk mengukur tingkat usabilitas dari SIAT dan melakukan usability testing yang berguna untuk mengetahui tingkat keefektifan dari aplikasi, sedangkan pengguna metode heuristic evaluation untuk mendalami masalah usability yang ditemukan serta dapat menentukan solusi perbaikan dan evaluator. Selanjutnya analisis data. Yang pertama ada analisis data kuantitatif, kemudian analisis data kualitatif. Kemudian rekomendasi perbaikan. Rekomendasi yang dibuat dalam penelitian ini akan merujuk pada permasalahan yang ditemukan oleh evaluator dan berdasarkan rekomendasi perbaikan yang berhasil ditemukan. Selanjutnya rekomendasi tersebut akan direalisasikan menjadi sebuah prototipe maupun skenario. Perbaikan tersebut harus dilakukan berdasarkan safety rating hasil evaluasi, masalah usability yang memiliki rating lebih tinggi harus menjadi prioritas dalam proses perbaikan. Sedangkan permasalahan yang memiliki nilai rendah akan dipertimbangkan untuk diperbaiki jika waktu yang tersedia masih memungkinkan. Baik, diucapkan terima kasih kepada Saudara Sahril dan juga Saudara Ilham Rinaldi yang telah memaparkan bab 3. Setelah berakhirnya pemaparan bab 3, maka berakhir pula presentasi proposal metodologi penelitian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami ucapkan mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.